Koalisi menjelang pemilu tahun 2024 semakin jelas sekarang. Pasca Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dengan dicalonkannya Ganjar ini, sudah ada dua partai politik yang secara terang-terangan, dua partai politik ini di luar PDI Perjuangan ya, yang secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Yaitu yang paling awal adalah PAN yang mencalonkan Ganjar, plus dengan mencalonkan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Kemudian yang kedua adalah Partai Persatuan Pembangunan. Nah, jadi bila ini solid, jadi akan ada tiga partai yang akan mengusung Ganjar, yaitu PDI Perjuangan, PAN, dan P3. Nah, koalisi ini secara resmi belum kita dengar deklarasinya ya, masih sekedar memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian koalisi yang perlu kita cermati adalah koalisi Pak Prabowo. Itu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada awalnya koalisi ini hanya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun belakangan muncul isu akan dibuat koalisi besar dengan 5 partai, itu KIB bergabung ke koalisi ini. Namun dengan disodorkannya Ganjar oleh PDIP, KIB sudah hampir pasti dipastikan bubar. Nah, jadi di KIB ini tinggal Golkar yang belum menentukan pilihan. Apakah Golkar ini bergabung ke Prabowo atau ke Ganjar sebagai inisiator dari deklarasi Ganjar, itu PDI Perjuangan. Beberapa waktu yang lalu bisa kita lihat bahwasanya Golkar sepertinya alergi bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi ya, malah sempat ada pernyataan bahwasanya PDI boleh bergabung tapi jangan ngotot presiden dari mereka. Namun kenyataannya PDI tidak bergabung, malah mencalonkan Ganjar yang merupakan kader dari PDIP sendiri. Jadi yang masih galau saat ini adalah Partai Golkar, kemana mereka akan berlabuh. Apakah tetap dengan menyodorkan Erlangga Hartarto yang jelas-jelas elektabilitasnya sangat rendah dan tidak kompetitif untuk bertanding di tahun 2024. Nah, kemudian yang ketiga adalah koalisi yang sudah cukup solid, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sampai saat ini masih belum ada manuver-manuver lain yang bisa memecah koalisi ini. Yang masih belum jelas di Koalisi Perubahan ini adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan. Jika sudah sepakat siapa yang menjadi pendamping Anies Baswedan, maka Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini akan menjadi lawan yang tangguh bagi koalisi yang ada di pemerintahan saat ini. Jadi menarik untuk kita tunggu bagaimana manuvernya, khususnya kemana Partai Golkar akan berlabuh. Apakah bergabung ke Prabowo Subianto atau bergabung ke PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, atau mungkin sebaliknya bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan malah mendukung Anies Baswedan. Jadi di politik ini nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin selagi kepentingan masih bisa tersalurkan. Jadi menarik untuk kita simak dan kita saksikan dan kita analisa peta politik tanah air menjelang tahun 2024.